teman-teman, selamat bertemu kembali. Sudah cukup lama kita tidak berbincang-bincang. Jadi sekarang kita akan berbicara mengenai boneka kedua saya, Dantalion, atau yang biasa dipanggil Leon, atau lebih sering saya panggil sebagai Abang. Jadi mari kita mulai. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang detail dindingnya dulu ya. Jadi Dantalion ini adalah dari company-nya namanya Sum, atau yang disebut sebagai Sum Emporium. Kemudian dia dari line-nya yang Super Gem. Oke. Jadi dia Sum Super Gem. Nah, Super Gem itu line 59 sampai 65 cm. Nah, untuk dia sendiri, dia sebenarnya adalah bagian dari yang Fairy Tail series-nya, yaitu Puss in Boots. Tapi ternyata ketika saya cek di websitenya, mereka punya kayak special release. Jadi memang dia tuh edisi khusus yang namanya One Fine Day, dan ini tidak pernah dirilis ulang. Jadi ini benar-benar spesial. Kemudian yang saya pelajari adalah ternyata dia juga adalah special edition. Jadi dia special customized dari pembelinya yang pertama. Nah, untuk itu makanya kalau misalnya dibandingkan dengan gambar yang asli yang nanti akan saya taruh di sini, yang dari company-nya, dia beda banget wajahnya maupun face up-nya. Ini face up-nya asli original dari Sum. Dan pembeli pertamanya dia pingin banget supaya Abang menjadi karakter Surumaru dari game Token Ranbu gitu. Makanya nanti kan compare aja, beda banget. Nah, itu dia yang pertama mengenai detail dari dia. Oke, sekarang yang kedua, bagaimana ceritanya Abang bisa sampai di tanganku. Nah, sebenarnya waktu itu saya tidak terlalu berencana untuk beli lagi. Jadi waktu itu saya lagi menikmatin punya wortel, tapi kemudian teman saya bilang kalau dia ingin melepas salah satu koleksinya. Jadi kadang kalau kita punya boneka, kalau kita sudah nggak bonding, itu ya gimana ya, mau nggak makan kita harus lepas dari koleksi itu, karena palingan cuma kita masukin di dalam kardus dan udah kita diemin begitu aja. Dia nggak ada masalah dengan abang teman saya ini, tapi saya rasa dia udah nggak cocok atau nggak masuk dalam koleksi teman saya. Jadi dia putuskan untuk lepas. Sebenarnya sudah ada beberapa orang yang minta untuk beli abang dari sebelum dia belum ingin lepas, karena ini memang special edition. Dan jujur kalau buat saya juga, saya merasa gila, ini face up-nya wow banget gitu loh, udah bercakep. Cuma permasalahannya memang ada di stringnya yang kayaknya memang menurut saya, karena dia ini keluaran tahun 2014 dan belum pernah di restring kayaknya deh, jadinya agak ya gitu. Bahkan untuk bisa duduk sini aja saya sampai pakai stand HP yang kokoh banget gitu, jadinya dia bisa duduk seperti ini tegak. Biasanya kalau kesenggol dikit aja udah langsung jatuh, karena stringnya udah harus dikencangin ulang. Kemudian ya, tapi teman saya ini punya pikiran lebih baik dilepas ke teman-teman yang lebih dekat dulu sebelum dia lepas ke orang yang dia nggak kenal sama sekali. Nah, yang ditawarkan waktu itu justru bukan saya, tapi teman satu lagi yang juga bantuin saya banyak di masuk di dunia doll ini. Cuma waktu itu dia lagi nggak ada budgetnya untuk kesana, terus kemudian tawarin lah ke saya. Kemudian dia bilang paling nggak kalau dilepas sama kamu, aku masih bisa lihat kapan-kapan, katanya seperti itu. Sebenarnya saya mikirnya cukup lama ya, berapa bulan ya, 2 atau 3 bulan gitu, karena saya nggak yakin, saya pengen nambah line yang beda ukuran. Dia sama abang bedanya jauh juga loh, sekitar berarti berapa ya, 20
23 cm berarti ya, dari 42 ke 65, kan jauh banget itu. Berarti kan mereka nggak bisa share apapun gitu kecuali mata. Itu pun sebenarnya untuk wortel sendiri dia masih pakai iris normal kan ya. Ini untuk ukuran yang berapa ya, 65 begini yang menurut saya tuh lebih realistik. Mereka akan butuh iris yang lebih kecil. Jadi seperti abang ini kan irisnya jauh lebih kecil daripada punya wortel. Biarpun dia bisa pakai itu, cuma image yang saya pinginin kayaknya nggak masuk deh iris yang kecil, iris yang besar itu. Nah, setelah dipikir selama 2 bulan itu, kemudian saya tanya masalah, oh boleh nggak sih kalau misalnya aku nyicil gitu. Waktu itu saya bilang gitu, karena jujur aja kalau saya suruh nabok langsung cash dengan besaran yang dia minta, saya bilang saya nggak bisa gitu, nggak mungkin, karena itu jumlahnya waktu itu juga cukup besar gitu loh, dan pastinya lebih dari abang, lebih dari wortel, pastinya lebih dari wortel. Kemudian dia bilang nggak apa-apa gitu loh, it's okay, mau berapa kali. Nah, ketika saya bilang tiap bulan segini boleh nggak selama sekian kali, dia bilang ya udah gitu. Wow, saya kaget banget, karena maksudnya itu lebih dari 3 kali pastinya ya. Terus dia bilang oke aja sih, nggak masalah, dia bilang gitu. Ya udah, saya pikirin lagi. Kemudian akhirnya di Desember saya putuskan untuk ambil dia, karena saya pikir ya itu tadi, satu, scope-nya memang bagus banget, dan dari perusahaan yang sudah terkenal banget yaitu Zoom. Kemudian ya cakep aja sih, cakep banget sih emang gitu. Dan saya rasa saya bisa banyak berkreasi dengan parasnya ini gitu loh. Jadi dia banyak bisa menyesuaikan dengan apa yang saya mau, visi apa yang ingin saya kasih ke dia. Nah, alasannya seperti itu. Dan ya sudah, pada bulan Desember 2019, ya belum 1 tahun saya punya wortel itu, abang datang di kehidupan saya. Oke. Jadi dia pindah ke sana dulu karena saya akan menunjukkan sesuatu yang ada di belakang saya. Oke, apa ini? Ini adalah kardus dari abang. Jadi saya sempat riset sedikit ya tentang bagaimana kita beli boneka yang sudah pre-love. Kalau saya bilang bekas, kok kesannya seolah-olah kayak tidak ada harapan lagi untuk dia ya. Saya kan bilangnya pre-love karena ya berarti istilahnya bergantilah, siapa yang mencintai dia sekarang itu saya gitu ya. Oke, ini dia. Jadi ketika saya mendapatkan dia, teman saya bawain benar-benar lengkap. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang ternyata bisa membedakan antara request sama yang legit. Oke. Jadi ketika saya sempat nonton 2 video itu dari Mickey Mouse, nanti saya akan tulis name-nya di sini, dan juga ada Of Butterflies and Things. Jadi mereka berdua itu adalah channel BJD yang membahas tentang macam-macam tentang BJD tentunya. Mereka sempat ngomongin masalah beli boneka yang pre-love kayak gitu. Nah, untuk mencegah kita tertipu, kadang-kadang kan orang bilangnya oh ini legit kok, tapi ternyata kita dapatnya request. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah ini, the box atau kardusnya. Sebenarnya sih biasanya dapatnya 2 ya, nggak cuma ini, tapi ada satu lagi yang di luar yang warna coklat itu, tapi kayaknya udah nggak ada. Jadi teman saya ngasih ini, yaitu kalau kalian lihat sendiri di sini tulisannya adalah Legend of the Doll, The Gem.
Kemudian ya warnanya seperti ini, dan saya lihat kayaknya di keluaran yang baru juga masih sama warnanya kayak gini. Kan di belakang itu ada boneka yang cukup menggebu. Iya, saya singkirin dulu. Ayo, oke. Kemudian di sebelah sini ada alamat dari ininya ya, alamat dari Sum Emporiumnya. Kemudian ya tulisannya di sini The Gem, karena ternyata Sum tuh tidak hanya membawahin ini, ternyata dia juga membawahi Idilian dan lain-lain. Ada 6 company kalau nggak salah yang di bawah Sum ini. Nah kemudian apa sih yang saya dapat selain bodinya si abang ini? Ya ini dia. Ini adalah cushionnya. Ini kebetulan lagi saya buka aja sih, karena memang bagian sletingnya tuh agak-agak deh. Di sini cushionnya tuh aman banget karena kelihatan ya. Di situ ada ini bantalannya, kemudian di sini ada kayak, nah nanti buat kakinya nanti dimasukin ke sini. Jadi ini nanti kaki kiri, istilahnya kaki kanan kirinya. Kemudian di sini ada velcro-nya untuk menjaga, untuk memastikan bahwa bonekanya nggak kemana-mana. Juga ada yang di bagian kepala sini, bagian kepalanya di sini. Nah, warnanya yang keluaran sekarang udah nggak kayak gini, ini keluaran lama kan. Dan ya bayangin aja kan betapa hati-hatinya company legit memperlakukan boneka mereka. Oke. Selain itu, ini dia Certificate of Authenticity. Ini yang paling penting. Banyak yang bilang, oh kan udah bisa di copy gitu-gitu kan. Ya bisa sih, tapi kan ini keluaran ini ya 2014, jadi ya mungkin dia nggak dapat kartu ya modelnya ya. Tapi itu Certificate of Authenticity-nya. Bahkan ketika saya sempat ngecek kan, ada yang unboxing Idilian Zack, itu berarti kan dari Sum juga, yang keluaran tahun ini. Jadi Zack itu adalah sculpt yang cakep banget, dan bahkan beberapa kayak orang tuh sampai kayak meminta sama Idilian untuk dikeluarin lagi. Nah ternyata tuh itu salah satu sculpt yang sering di request. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngasih kayak barcode di dalam kepalanya dan juga badannya, karena saking seringnya di request gitu. Jadi bisa kalian bayangin betapa request itu membuat perusahaannya sangat-sangat menderita gitu loh. Jadi jika Anda kepikiran untuk beli request, saya sarankan jangan begitu, karena Anda menyakiti industri ini dan Anda menyakitin artisnya terutama. Ya di sini ada apa ya nih, kayak owner's guide gimana. Ya sayang sih kayak ini bahasa Korea semua deh. Like, oh ada aja bahasa Inggrisnya, cuma oh it smells. Kayaknya karena saking gak pernah dibukanya kali ya. Ya ini pada panduannya juga tentang assembly-nya. Terus ini kalau misalnya ada magnetnya juga. Ya, ini juga di bahasa Mandarin. Oke, itu aja sih, jadi nggak ada katalognya. Ya nggak apa-apa sih. Yep, itu dia yang saya dapat dari teman saya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah ketika Anda beli pre-love di sini adalah kalian harus benar-benar tahu kalian dapat apa, dan juga kalian harus tahu betul-betul kondisi boneka itu seperti apa. Nah, jadi apakah yang harus saya lakukan kalau saya rencana ingin beli kayak begini juga gitu? Pastikan ini bahwa Anda mendapatkan boneka itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjualnya, persis seperti apa yang dia katakan. Contohnya kayak tadi itu, pastikan kondisi bonekanya seperti yang dia bilang. Apakah ada cacatnya atau bagaimana? Apakah sudah yellowing seperti
abang ini kan dia sudah yellowing, apalagi dia kan warna skinnya kan white ya. Kakak itu memang paling rentan sih dalam ke yellowing. Sebenarnya menguning itu udah pasti. Kalau saya baca-baca di berbagai macam misal, mau mau kamu protek seperti apapun udah pasti menguning resin itu. Tapi kalau kuningnya merata ya nggak masalah kan gitu. Jadi anda dapat yang skin yellow istilahnya. Kalau misalnya ingin di redye, diwarnain lagi, itu bisa, asal anda bisa ketemu artis yang bisa kalian percaya gitu kan. Kemudian kalau misalnya pengen beli pre-love juga, minta foto-foto, kemudian minta apa ya, Pak, apakah kelengkapannya juga ada seperti ini. Paling tidak kalau misalnya memang kardusnya udah nggak ada, misalnya kena rayap atau gimana, COA-nya harus ada untuk memastikan bahwa kalian benar-benar dapat yang legit. Kemudian apakah face up-nya ada cacat? Kalau saya sih dapatnya mulus, cuma ketika saya pegang, misalnya saya punya, ketika saya milikin, ternyata saya sempat bikin face up-nya abang bocel di sininya. Sebel banget sih. Cuma kalau sampai sekarang sih saya lihat masih bisa di ini ya, masih bisa saya nikmatin ya, dalam artian masih bisa ketutup sama rambutnya atau angle fotonya, jadi saya ngerasa nggak perlu pakai face up lagi gitu. Jadi pastikan itu apakah ada face upnya yang bocel atau ada bagian tangannya yang pernah patah atau bagaimana, karena itu sebenarnya menurunkan kualitas dari dollnya gitu loh. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kayak saya scope-nya udah scope khusus, misalnya scope-nya tuh special, itu juga akan menaikkan harga, karena sampai detik ini pun tidak ada tanda-tanda bahwa Puss in Boots One Fine Day itu akan dikeluarkan lagi gitu. Nah, jadi gitu ya. Kemudian dari tahun berapa dia dapat, karena itu juga akan membuat kalian tahu, oh oke, kira-kira maintenance macam apa yang bakal aku harus lakukan ketika mereka sampai di barangnya sampai di sini gitu. Jadi itu ya. Jadi itu yang perlu kalian lakukan ketika wow ada orang satu seller ngelepas boneka X, Y, Z gini, dan kalian pingin kayaknya ini scope-nya cakep juga ya gitu. Jadi yang kalian harus lakukan, tanyakan kelengkapannya, tanyakan kondisi bonekanya dengan bukti-bukti, kemudian terus minta apa ya, COA-nya, dan usahakan kalian juga cek COA-nya ya, bahwa oh ini bonekanya bener-bener legit. Karena ngapain beli request gitu, karena itu it hurts the company really. Oke, jadi sekarang saya akan balikin lagi abang ke sini. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Tada, yang tampan sudah kembali. Oke, ya jadi ya setelah saya pastikan semua kelengkapannya ada, saya juga beli bajunya dari teman saya. Kemudian ya saya akhirnya bawalah abang ke BSD. By the way, saya beli sama teman saya tuh di kota kelahiran saya ya. Jadi makanya ini saya harus bawa dia pakai bis waktu itu. Nah, mungkin ini juga yang bisa jadi pemikiran buat kalian untuk beli doll. Memang sih kalau kita beli yang baru Grace gitu kan, kita beli mengkirin ongkir itu sampai kayak sakit gigi kan, karena jauh juga. Tetapi paling nggak kalau misalnya kita beli sesama di Indonesia, kita cuma perlu mikirin masalah ongkir lokal. Tapi tentu saja ini berat itu juga ngaruh ya, karena kayak ada juga yang ngirimnya di box kayu gitu kan, tergantung dari kebijakan pengirimannya ya. Tapi ada juga yang untuk menghemat ongkir, dia kardusnya nggak dikirim tapi lepasin semua. Itu juga salah satu opsi kalau misalnya kalian mampu untuk ngerestring sendiri. Banyak yang memang bilang sebaiknya kalau untuk doll pertama Anda beli yang baru, supaya Anda paling nggak tahu lah kondisinya seperti apa yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya Anda masih benar-benar anak baru gitu, kata mereka gitu ya, sebaiknya jangan, karena
istilahnya kalian nggak tahu standarnya seperti apa dari ball jointed doll itu gitu. Nah, oke, setelah abang ada di tangan saya, ya itulah yang memang bikin agak puyeng, itu adalah menyediakan baju buat beliau ini, karena tentu saja bajunya Wardrobe nggak ada yang muat. Jadi itulah yang saya bilang Muse ya, kayak baju ini saya sengaja pakai ini yang mungkin nggak, menurut kalian kok nggak bagus-bagus amat ya gitu. Ini baju saya bikin sendiri. Jadi ketika punya dia, saya bener-bener kayak semangat banget untuk apa ya, menggunakan skill menjahit saya yang pas-pasan ini. Semuanya ini saya jahit tangan ya, jadi kemampuan saya untuk membuat pola dan lain-lain ayai. Tapi saya cukup bangga dengan ini sih, karena hasilnya lumayan untuk orang yang sudah lama, maaf aduh jatuh deh, udah lama tidak menjahit, hasilnya lumayan. Nah kalau celananya itu saya beli Preloved ya. Nah ini juga salah satu saran untuk mengurangi biaya beli barang-barang gini, apa ya, aksesoris yang kecil-kecil gini, adalah dengan mencari Preloved lagi. Jadi kadang juga banyak yang kayak ngelepas pakaian tertentu karena misalnya oh aku mau fokus sama karakter cewek gitu kan, terus kemudian dia punya doll yang cowok, dia kalau kayak udah nggak cocok lagi dan dia akan lepas, dan harganya pastinya jauh di bawahnya. Karena kalau misalnya kita beli pakaian gini aja bisa sampai ya palingnya di $20-an deh kalau kita lihat di Alice Collection daftar harganya gitu kan, sekitar $20-an. Kan lumayan banget kalau misalnya kita bisa dapet itu cuma dengan harga say 100-200an. Iya sih, tetap aja mahal sebenarnya sih, 100-200an, tapi bagus, mereknya juga bagus gitu. Kayak misalnya yang pakaiannya abang itu yang apa ya, jumper juga sih yang lebih ketat itu deh, itu jelas-jelas itu bukan buatan saya. Kalau udah pakaiannya dia ketat itu udah pasti bukan buatan saya sendiri, karena saya sendiri masih takut untuk apa ya, menjahit yang deket ke badannya dia begini loh. Itu karena ya takut nggak muat lah, karena kan Sum ini apa ya, kamar saya tuh lucu juga sih dia ini. Jadi buka bukit ya, jadi bagian dada ini gede gitu loh kalau dibandingkan dengan pinggangnya dia. Sebentar, pinggangnya dia tuh kecil, jadi kadang ya saya membuat begini tuh mengakomodir bagian sininya, bagian dadanya ini sih, supaya bisa masuk. Dan juga lengannya tuh cukup berotot saudara-saudara. Nih saya tarik ya, gini kayak gini ya, seperti kalian lihat ini kuning banget ya. Nah itu berotot, lengannya ini juga gede gitu loh. Ini saya tarik deh karena gini tuh. Nah jadi saya belum mampu untuk apa ya, ngepasin. Dan untuk bahan kaosnya ini pun kebetulan saya beli pas waktu ke Tanah Abang. Nah sementara kan setelah itu pandemi hits dan saya nggak sempat ke Tanah Abang lagi karena ngeri kan untuk beli ya lebih banyak bahan gitu ya. Terus sebenarnya saya masih ada banyak juga sih, cuma ingin kan maksudnya warna apa, warna yang lebih kalem atau bagaimana gitu ya. Jadi gitu, seperti saya bilang, dia Muse buat saya. Ini bukan ide, menimbulkan kreativitas dan apa ya, itu tadi untuk menghemat biaya pernik-pernik. Itu kita bisa juga beli Preloved. Bahkan saya lebih suka untuk cari sale-sale kayak gitu, karena kadang barang-barang itu yang brandnya sebenarnya bagus banget, cuma karena mereka nggak suka aja mereka lepasnya dengan harga murah gitu. Jadi ya Preloved is a good thing actually. Kalau menurut saya sih itu hal yang bagus. Oke. Ya. Oke, akhirnya kita sampai di bagian akhir video ini.
Kalau tadi kalian dengar suara krak 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 krak, ya memang begitulah resin. Memang resinnya dia itu squeaky ya, squeaky dibilang. Yang gede-gede itu saya rasa agak banyak kan squeaky deh. Mungkin harusnya memang di suede itu dikasih hot glue gitu. Nah itu mungkin akan itu yang akan saya lakukan ke abang kedepannya, sama artis yang saya udah bilang tadi, udah janjian di Jakarta untuk untuk perbaikin dia gitulah ya. Jadi ya sih, kalau setahu saya sih yang memang yang gede-gede itu rata-rata squeaky. Bahkan ketika saya sempet cek yang unboxing Doll Family H Beylan yang sama kayak punya saya, itu bener-bener yang kayak krak 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 krak, suaranya bener-bener yang serem juga gitu. Tapi ya that's it, that's the beauty atau uniqueness of Ball-Jointed Doll. Ya, saya rasa sampai di sini dulu cerita saya sama bapak satu ini, sama si abang. Saya berterima kasih dengan teman-teman yang sudah sempat mengirimkan pertanyaan baik di IG maupun di YouTube channel saya. Terima kasih banget sudah atensinya untuk video-video yang saya buat. Saya tahu masih banyak kekurangan yang harus saya perbaikin. Mungkin saya harus cari topik-topik yang juga menarik untuk kalian, terutama mengenai seluk-beluk Ball-Jointed Doll yang buat saya sendiri masih baru, karena kembali lagi saya baru terjun di bulan Juli atau Juni di tahun 2019, sekarang 2021, berarti udah bisa dibilang 2 tahun ya saya di dunia ini. Saya masih belajar banyak hal baru dari komunitas, dari video-video yang lain, dan saya berharap apa yang saya pelajarin, apa yang saya tahu ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang selama ini bertanya-tanya apa sih Ball-Jointed Doll, atau bahkan pengen beli. Jadi jika ada pertanyaan lagi, silahkan Anda komen di bawah, atau mungkin aku kalau malu di YouTube juga di IG biasanya di PM juga, dan semoga saya bisa membantu mencarikan jawabannya. Mungkin saya akan bikin video singkat juga tentang itu, menjelaskan tentang apa yang kalian tanyakan. Ya, itu yang saya harapkan bisa saya dapatkan dari video ini sih. Jadi saya sendiri juga akan belajar lebih banyak tentang dunia Ball-Jointed Doll. Bagi yang menantikan video unboxing, sabar seperti yang saya bilang. Kalaupun misalnya dia sudah datang, saya pasti akan posting di IG mengenai foto-fotonya dulu lah. Kalau untuk videonya saya butuh proses yang gak panjang, karena saya pengen bikin bener subtitle yang bener-bener bagus gitu. Jadi pengen saya sub, karena ternyata Doll Family H itu tidak terlalu banyak. Jadi ketika saya sempet saya sempet cari-cari videonya, ternyata nggak banyak juga. Ketika di IG pun juga nggak banyak videonya, sama seperti ini. Seperti abang ini, saya coba cari post in boots di IG pun nggak ada. Unboxingnya pun juga cuma satu, dan itu pun yang fairy tale editionnya. Jadi bukan yang ini, yang kucing. Jadi mukanya kucing gitu. Pretty unik tuh, tapi cakep sih sebenarnya. Entah kenapa ini yang yang Sum ini memang lebih terkenal yang Idyllian sih daripada yang The Gem. I don't know why, I think they're so cute gitu loh, tapi kenapa jarang juga ya. Mungkin karena lainnya juga banyak ya, karena kan dia udah dari tahun berapa itu, tahun 2000 berapa dia kayaknya ya, saya kurang tahu juga sih. Sudah sempet ini, tapi nggak saya tulis di sini. Saya cuma sempat tulis tentang dia yang Puss in Boots-nya sendiri 2013, sementara untuk One Finding-nya 2014 gitu. Oke, everyone, saya udah ngomong banyak banget tentang untuk penutupan ini kayaknya. Jadi sampai ketemu di video tentang Ball-Jointed Doll selanjutnya ya.
Have a nice day everyone.